Oke, cek one, two. Oke, teman-teman udah mulai pada join ya. Jadi hari ini, selamat malam teman-teman. Di malam Minggu dan dengan kondisi yang tentunya juga lagi PPKM level 3 di beberapa daerah dan di beberapa daerah juga level 4. Bisa dikatakan malam ini kita akan ada insider talks ya, dan kemarin-kemarin udah sempat kita bahas sedikit di story ya teman-teman. Kita udah sempat bahas sedikit di story mengenai salah satu emiten yang akan IPO, dan menurut dari tim Peluang Saham itu cukup menarik ya, karena emiten ini bisa dikatakan menjadi salah satu emiten pertama di IHSG yang memiliki produk yang berbeda ya. Produknya yaitu CNO teman-teman ya. Nah, mungkin kalian kenal banget kalau di dunia perminyakan itu ada crude oil ya, kemudian ada CPO. Nah, tapi ini emiten baru nih dengan produknya itu CNO gitu. Nah, dan tentu saja kemarin kita udah sempat bahas lumayan di story. Nah, hari ini kita akan coba gali lebih dalam bersama direktur dari Oils ini sendiri. Oke, jadi kita akan langsung undang ya pihak dari Oils. Oke, cek ya. Oke, kita send request. Nah, jadi emiten Oils ini sendiri adalah salah satu emiten yang bisa dikatakan domisilinya itu berada di Mojokerto, ya, teman-teman. Oke, halo Pak Johan. Halo, Halo. malam. Ya, malam. Nah, jadi teman-teman kenalin, ini Pak Johan selaku direktur utama dari Oils, yang dimana besok Senin itu udah akan listing ya. Besok Senin udah ada listing, dan bisa dibilang kabar gembira banget nih ya, di tengah PPKM ya, kita bisa melihat bahwa Oils ini bisa dikatakan sampai oversubscribe itu 28 kali. Nah, banyak banget yang kemarin DM juga di Instagram Konsam ya, wah saya nggak dapet nih Min, wah saya cuma dapetnya kecil dan lain-lain gitu. Nah, jadi memang Oils ini bisa dikatakan ya jadi rebutan teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau gali lebih dalam lagi mengenai emiten ini, kemudian kalian juga mau, buat kalian yang udah ikutan IPO-nya, mau tahu bisnisnya lebih dalam, nah coba kalian ikutin dari live ini dari awal sampai akhir ya. Oke, jadi mungkin Pak John bisa kenalan dulu nih sama teman-teman. Selamat malam semuanya, para teman-teman sekalian. Nama saya Johan. Saya CEO dari Indo Oil Perkasa Tbk. Sedikit background saya mungkin ya. Saya sendiri lulusan teknik kimia, jadi saya punya background field yang lumayan di perindustrian ini. Jadi saya sudah mulai bisnis ini dalam 10 tahun ya kira-kira. Jadi 5 tahun pertama sebelum PT Indo Oil Perkasa, saya ini adalah seorang trader bahan bakunya kopra atau minyak kelapa. Setelah 5 tahun kemarin 2016 saya mulai mendirikan PT Indo Oil Perkasa. Itu sampai ya hari ini puji syukur pada Tuhan kita bisa TBK. Nah, jadi teman-teman bisa dikatakan ya dari backgroundnya Pak John sendiri memang ada di trading bahan baku, bisa dikatakan kopra ya, yang juga berhubungan di Ya, CNO ini sendiri gitu. Nah, Pak John mungkin ya. bisa jelasin juga ya dari Oils ini bisnis modelnya tuh sebenarnya lebih ke retail atau bisnis to bisnis ya. Saat ini kita lebih ke bisnis to bisnis. Pure business to business dengan asumsi dan tujuan visi dan misi kita kedepannya kita mau merambah ke bisnis to C juga. Tapi pada saat ini kita 100% kita B2B. Oke, oke. Gitu. Oke, jadi memang udah ngintip prospektus sedikit ya. Jadi kalau saya lihat kan memang dari Oils ini sendiri bisa produknya itu bisa dibilang bahan baku mentah yang nanti
akan diolah lagi ya sama perusahaan yang membeli produknya ini ya Pak ya. Benar, benar. Karena kita di sini kan saya melihatnya B2B itu lebih liquid, satu, dua lebih menjanjikan, tiga juga marginnya juga meskipun nggak sebesar B2C, tapi prospek growth-nya untuk awal-awal lebih besar. Jadi kalau kita nguasain bahan baku dulu, kita untuk berkembang ke arah B2C itu lebih gampang. Ya, ya, ya. Setuju, setuju Pak. Jadi benar banget ya teman-teman. Kalau ketika suatu bisnis itu B2B-nya udah jalan, keuntungannya adalah selama kita bisa punya margin profit yang oke, seenggaknya bisnis itu akan berputar terus karena ya klien akan langganan terus, ya kan? Klien akan langganan terus. Ya. Berbeda dengan B2C. B2C mungkin di tengah PPKM seperti ini bisa aja drop tuh untuk penjualan, harus mikirin marketing dan lain-lain. Tapi salah satu keunggulan kalau kita ada di lini bisnis B2B, yaitu ya klien yang langganan kita, ya mereka kan juga akan memproduksi itu. Nah otomatis mereka akan repeat order dan setuju banget yaitu ibaratnya nanti kalau mau masuk ke B2C ya akan jauh lebih mudah ya karena kan produk juga kita punya produk sendiri gitu. Jadi mungkin nextnya mungkin beberapa tahun ke depan dari Oils kalau mau nambah mesin, ekspansi dan untuk masuk di B2C itu akan jauh lebih mudah sih ya pastinya. Saat Nah, ini pun kita sudah B2C juga ya, tapi cuma sedikit ya. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa refinery yang di Indonesia. Kita beli bahan mereka, kita jual ke customer kita yang memang minta minyak matang, minyak goreng. Kita juga ada kerja itu juga. Tapi itu segmen kecil lah, masih sementara ini. Menjajakan aja dan learning curve lah intinya. Kita belajar caranya supaya dapat marketnya, feel-nya gimana gitu. Nah, benar. Oke, mungkin Pak John bisa jelasin sedikit ya, karena kan saya lihat di Oils ini sendiri ada beberapa produk ya dari CNO, kemudian juga ada trading kopra juga ya. Nah, jadi mungkin Pak John bisa coba jelasin sih produk unggulan dari Oils ini apa gitu, dan selama ini marketnya tuh kemana aja sih untuk penjualannya? Oke, kalau trading kopra kita sudah nggak pernah ya. Kita dulu karena kita sekarang sebagai ya perusahaan penghasil minyak kita nggak pernah trading kopra. Jadi kita biasanya lebih ke beli kopra, berapapun kuantiti. Kalau ada pendengar ini teman-teman yang main kopra silakan hubungin saya bisa. Satu, kedua promosi sekalian. Ya, jadi buat Kalau teman-teman kedua produk yang utama ada bisnis ya kopra mau supply nih, nah, bisa langsung ke Pak Johan ya. boleh silakan. Yang penting barangnya bagus kita terima kok. Ya. Yang kedua, kalau bisnis mainline kita utama itu kita di minyak kelapa. Minyak kelapa itu yang ya 90% our revenue itu dari minyak kelapa. Sekitar 10%-nya lagi itu dari namanya kopra mill atau bukil. Itu waste-nya yang kita dapat dari minyak kelapa. Jadi kopra yang kita peras itu menghasilkan waste itu kopra mill. Nah, kalau minyak kelapa sendiri saat ini kita punya dua segmen yang kita produksi. Segmen pertama itu yang minyak yang standar. Standar itu ya mengikuti standar internasional. Nah, tidak ada kayak kelebihan atau juga harganya juga mengikuti harga pasar internasional. Nah, kalau yang produk yang kita invent sendiri tahun 2020 kita namanya produk premium sih. Itu intinya suatu produk yang dibuat dengan teknologi yang kita punya sendiri, itu antara lebih di tengah-tengah antara minyak kelapa mentah ke minyak goreng. Jadi itu belum kita sebut minyak goreng, tapi itu juga bukan minyak mentah lagi. Gitu. Itu propertinya sudah mendekati minyak goreng. Itu salah satu keunggulan kita bisa membuat produk itu tanpa harus investasi besar-besaran. Oke. Nah, untuk market segment kita saat ini, kita lebih banyak ke Malaysia dan Sri Lanka, serta sedikit ke China juga ada. Gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman juga butuh dijelasin nih Pak. Kalau dari coconut oil dengan crude palm oil atau CPO, itu sebenarnya perbedaannya di mana sih? Dari segi produk, apakah sebenarnya sama?
cuma coconut oil ini sebagai suatu alternatif atau di mana perbedaannya gitu Pak? Oke, sedikit gambaran Pak Ervin ya. Kita ini kalau crude coconut ini bahan baku yang paling dasar membedakan itu bahan baku ya. Kalau kita bahan baku dari kelapa, mereka dari kelapa sawit. Kelapa sawit itu ya palm oil lah intinya, tapi bukan kelapa ya, bukan tumbuhan kelapa, cuman itu bedanya sih kalau sawit itu dia intensif, nggak bisa kita tanam tanpa kita kasih pupuk atau kita kasih rawat, dia nggak bisa tumbuh, pasti jelek. Kalau kelapa itu kebalikan. Selama ada pantai, ada coastline, di Indonesia kan banyak, jadi kelapa bisa tumbuh dengan subur. Nah, itu beda di sisi penanamannya. Kedua, kalau dari produknya sendiri, perbedaannya, kalau kita lihat kalau sudah di refine, kalau sudah jadi minyak goreng, itu bentuknya sama, warnanya kuning dua-dua. Kalau kelapa mungkin lebih putih ya. Tapi kalau sebelum di refine, CPO itu warnanya oranye. Nah, bedanya di sana untuk propertinya. Dan perbedaan mendasar yang paling bisa membedakan itu dari kegunaannya aja sih. Selain dari minyak goreng, untuk minyak kelapa ini bisa digunakan untuk hal-hal lain seperti mungkin kalau di sini mungkin atau fillingnya Oreo, white stuff in the Oreo itu kebanyakan minyak kelapa. Terus ice cream yang mahal-mahal yang di atas 10.000 ke atas itu pasti pakai minyak kelapa. Yang di bawah 10.000 itu pakai minyak sawit. Terus ada lagi salah satu buyer kita, mereka mengasih kita info kalau minyak kelapa ini sebagai salah satu bahan dasar untuk baby formula. Gitu. Terus ya yang paling banyak kalau di Timur Tengah, di daerah Turki, daerah Iran, daerah-daerah sana, minyak kelapa ini dipakai buat ice cream. Gitu. Kalau palm oil, mereka lebih ke produk yang bisa kayak minyak goreng, terus untuk substitusi coklat gitu-gitu, yang sesuatu yang bisa untuk yang hal-hal yang lain lah intinya gitu. Oke. Jadi, nah teman-teman udah ini ya, jadi perbedaannya CNO dan CPO itu ya dari bahan bakunya tuh beda banget ya, udah beda banget. Beda. Dan saya juga kemarin sempat baca-baca juga kalau CPO sih memang saat ini lagi disebut-sebut ya, gak cuma CPO tapi batu bara atau coal kan juga lagi disebut-sebut kayak lagi banyak merusak lingkungan gitu ya. Nah jadi di pasar saham pun bisa teman-teman lihat ya dalam posisi palm oil dan coal itu harga sahamnya agak melambat nih. Nah, hopefully oils yang masuk dalam CNO ini bisa melaju ya dalam beberapa tahun ke depan. Melihat ya, saya sempat baca ya, CNO ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk palm oil ini, gitu teman-teman. Jadi yang menarik dari bisnisnya adalah ya, dia bisa tetap ramah lingkungan, tetapi dunia juga tetap membutuhkan. Dan saya lihat beberapa negara juga udah mengurangi penggunaan palm oil dan mau menggantinya kepada CNO ini. Gitu. Jadi prospeknya sebenarnya besar banget nih. Nah terakhir sih saya juga pernah lihat dari oil ini sendiri juga ekspor ya, Malaysia, Sri Lanka, dan terakhir China ya. Ya. Nah jadi terakhir memang marketnya nggak cuma domestik ya teman-teman, tapi juga sampai di pasar ekspor gitu. Nah, yang menariknya ya teman-teman, kemarin kita udah sempat bahas secara perhitungan juga ya, kita udah bahas secara prospektus, perhitungan, dan saya juga melihat bahwa si oils ini dalam beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan cukup fast growing banget ya. Kalau kita mau bandingin sama beberapa emiten di CNO dan CPO bisa dikatakan ya emiten ini fast growing banget. Dan apalagi terakhir masih cetak rekor penjualan sampai 300% ya, benar ya Pak Jelan ya? Ya, selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun penjualan selama 5 tahun itu 300%. Iya.
Terakhir saya juga lihat Kayak dikejar kuda terus. prospektus yang menarik itu dari tahun 2018 sampai 2020 growth terus, penjualan terus naik. Jadi itu Ya, saat saya pertama kali buka AIPO udah wah ini emiten growth terus nih, meskipun di tahun 2020 ada pandemi tetap aja kuat banget untuk penjualannya. Nah, ya. mungkin kalau dari Pak Johan, apakah di tahun 2020 sampai 2021 selama pandemi ini secara penjualan nggak ada efeknya, Pak? Gitu. Kalau efek ada, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Kita ngomong kan pandemi. Tapi selama pandemi awal-awal pandemi 2020 kita berhasil switch market dengan adanya produk yang kita produksi sendiri. Itu yang saya ceritakan tadi, kita berhasil switch market. Jadi kita nggak mengandalkan market-market yang biasanya menerima minyak biasa. Kita mencari market yang spesifik membutuhkan barang itu. Gitu. Jadi kita switch barangnya ke tempat lain. Kenapa itu? Makanya kenapa kita nggak terlalu banyak efek di waktu pandemi itu, kita nggak terlalu. Kita efeknya awal-awal pandemi waktu semua orang dunia panik. Itu kita ngefek. Awal-awal ya. Kalau nggak salah April atau Maret 2020 itu kita ngefek. Kita benar-benar, karena memang ya itu kan hal baru. Semua dunia di lockdown, port semua ditutup. Nah, itu benar-benar kita ngerasakan selama 1 bulan kayaknya. 1 bulan aja kita kirimnya susah, kirim barang. Nah, setelah itu April, Mei, Juni, Juli kita berhasil, ya itu selama waktu ditutup itu kita R&D lagi, kita coba ini ada market yang cari barang sesuai spek yang kayak gini. Gimana dong? Kalau kita nggak bisa buat kayak gini, kita nggak bisa jalan. Akhirnya R&D tim berhasil nemuin cara yang kita gunakan sekarang untuk merubah properti minyaknya sedikit sehingga masuk spek yang mereka butuhkan gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup menarik ya, karena memang di awal waktu Maret ya, bulan Maret sampai April, kita juga melihat ya stok market bisa dikatakan turun, dan bisnis juga bisa dibilang tiba-tiba stop gitu ya, tiba-tiba berhenti karena semua apalagi yang konvensional tiba-tiba disuruh work from home, semuanya butuh adaptasi, ya otomatis akan langsung slow down ya. Tapi ini good banget ya dari manajemen, karena teman-teman yang lagi nonton ya, jadi ini salah satu poin penting ya, dalam melihat atau dalam melakukan suatu investasi ya di suatu bisnis ataupun di emiten saham ya, kita nggak harus melulu yang namanya lihat kinerja keuangan. Nah, tapi juga teman-teman harus perhatikan beberapa poin seperti dari direksi, terus manajemen. Jadi background dari emitennya itu teman-teman juga harus perhatikan gitu, dan itu juga menjadi salah satu rahasia kenapa kok Berkshire Hathaway, Warren Buffett dan Charlie Munger bisa sukses dalam melakukan investasi gitu ya. Jadi banyak banget sih beberapa poin yang teman-teman harus pelajari gitu ya. Ya, dari suatu emiten tuh punya diferensiasi produk, atau mereka punya strong brand, atau mereka punya resep rahasia. Nah, teman-teman harus bisa jeli dalam melihat itu. Nah, ketika suatu emiten itu memiliki beberapa poin tersebut, ya otomatis ya emiten juga pasti akan growth terus bersama dengan harga sahamnya. Kayak gitu sih. Nah, teman-teman, sebelum lebih lanjut lagi, di sini buat teman-teman yang mau cari tahu lebih banyak tentang oils ya, jangan lupa, ini kan kita udah lagi live nih, teman-teman bisa langsung cari Oil Indo Perkasa, nanti jangan lupa di follow juga Instagramnya. Jadi teman-teman bisa lebih dapetin banyak info juga nanti di sana, gitu. Oke. Nah, saya melihat di prospektus ya, dana dari penggunaan IPO ini ya Pak Johan, nantinya akan digunakan untuk membeli bahan baku ya, digunakan untuk membeli bahan baku. Ini karena kan biasanya tuh banyak banget ya emiten yang setelah IPO ya teman-teman, ini udah rahasia umum lah ya. Banyak emiten yang akan IPO nantinya digunakan untuk ada keperluan beli bahan baku, tapi juga ada yang namanya bayar utang gitu ya. Nah, tapi di sini saya melihat bahwa dari oil sini sendiri penggunaan dananya akan digunakan untuk pembelian bahan baku. Kalau saya sih lihatnya ya, apakah berarti
sebenarnya demand-nya tuh besar banget, tapi supply-nya yang belum mencukupi, Pak Johan. Kita ada rencana untuk nambah mesin. Hmm, hmm, Kita ada rencana untuk nambah mesin dari hasil kinerja keuangan perusahaan perseroan sendiri. hmm. Kemarin kita sudah ada MOU understanding dengan party-party yang mau menjual mesin itu ke kita. Jadi intinya duit untuk IPO ini kita untuk fuel ke our growth lagi, bukan untuk membayar utang. Gitu. Sedangkan kita sendiri juga terakhir kita ditawarin bank juga untuk menambah modal lagi untuk peningkatan modal kerja kita juga. Gitu. Jadi kan aneh kalau uang IPO kita bilang kita mau nambah modal buat bayar utang, padahal utang kita sih nggak ada masalah. Gitu. Utang kita ya bisa dilihat di prospektus juga nggak terlalu besar gitu, utang di bank. Benar. Kita di bank. Ya. Jadi ini lebih ke untuk fuel our growth, karena kita kalau cuman kalau nggak pakai dana IPO ini, growth kita prediksi paling cuma 5-10%. Kalau dengan ada dana IPO ini, kita aim-nya sekitar 30-40%. Kalau bisa 50 kalau bisa. Tapi saya sih optimisnya tahun 2021 ini kita bisa growth di angka 20-30%. Oke. Jadi akhirnya terbuka ya, kenapa kok penggunaan dana IPO untuk pembelian bahan baku, karena memang dari perusahaan ada tujuan untuk nambah mesin, teman-teman ya. Bahkan ya udah pasti akan nambah mesin, yang berarti ya akan menambah kapasitas produksi mereka gitu. Nah, salah satu pelajaran yang penting ya yang saya dapat di sini adalah suatu perusahaan itu sebenarnya bisa kok tetap go private ya, gak usah IPO juga bisa gitu ya. Tapi ya kita as a business owner otomatis kita harus menilai ya sama menghitung ya, kalau kita pakai dana kita untung, kemudian kita dengan growth kita sendiri masukin lagi modal, kemudian beli bahan baku, produksi, jualan tanpa menggunakan suatu dana yang sangat besar lagi, ya kalian bisa hitung lah growth-nya akan jauh lebih pelan gitu ya. Nah, dengan melakukan IPO otomatis kita bisa dapat suatu fresh money yang dimana yang itu jika digunakan dengan baik otomatis akan menjadi suatu percepatan dalam suatu perusahaan ini gitu. Jadi karena memang kalau tadi Pak John bilang masa ada IPO yang buat bayar hutang, nah sebenarnya ada Pak ya, ada. Jadi banyak emiten itu yang melakukan IPO, mungkin ada beberapa porsinya memang untuk ekspansi, tapi juga ada beberapa itu untuk pembayaran utang gitu. Jadi teman-teman yang lihat prospektus, kalian harus jeli lihatnya ya. Kemudian jangan lupa harus hitung yang namanya book value dan price book PBV ya. PBV-nya juga harus dilihat teman-teman gitu. Nah jadi akhirnya terjawab ini ya. Jadi sebenarnya demand-nya kalau saya rasa sih untuk ekspor pasti potensial banget ya. Jadi ternyata melakukan IPO dengan tujuan ya untuk percepatan nih. Nah overall tadi Pak Johan sempat sebut nih untuk di tahun 2021 ini punya target 30% ya. Nah selama 2021 ini kan udah sisa sekitar 4 bulan ya, sudah sekitar sisa 4 bulan. Nah sampai hari ini masih on track nih Pak. Untuk penjualan masih on track ya. On track mungkin slightly dikit karena Juli kita harus shutdown sebentar karena ya pandemi, ada sedikit beberapa staff kita kena, kita nggak mau resiko, jadi kita tutup pabriknya sebentar untuk cooling down orang-orang yang kena. Itu kita kena shutdown kira-kira 2 minggu daripada kan sesuai protokol lah intinya, kita nggak mau main-main, tapi masih on track sesuai dengan apa yang kita jabarkan di expose kita mini expose kita waktu itu, atau di prospektus kita, target growth-nya itu masih sesuai dengan target. Oke. Jadi memang kemarin Juli bisa dikatakan memang saat PPKM terjadi lagi dan secara data ekonomi, tadi saya juga sempat bikin presentasi, jadi udah baca-baca juga ya. Jadi memang di bulan Juli itu secara PMI juga drop banget, secara indeks
consumer confidence juga drop banget. Jadi itu wajar banget sih. Jadi itu wajar banget. Nah, tapi ya kita lihat apakah memang dari Q3 ini ekonomi bisa tetap kuat ya. Karena ada beberapa analis juga menilai bahwa wah takutnya Q3 minus lagi nih Indonesia ya kan. Secara GDP takutnya juga minus lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau dari oils ini sendiri ya, kalau dari oils ini sendiri, kita melihat kalau target di 2021 kan 30% ya Pak. Nah, Ya. apakah nanti di tahun-tahun berikutnya secara penjualan optimis bisa terus-menerus naik nih Pak Johan? Secara penjualan kita harus, namanya perusahaan kita harus terus berkembang ya. Kan kita nggak mungkin sekarang saya, udahlah terima gini aja. Itu nggak mungkin ya. Jadi kita sudah ada banyak planning ke depan. Pertama-tama ya, kita sudah ada deal dengan satu perusahaan survei, bukan survei ya, satu agensi yang intinya untuk mensertifikasi ISO 22000. Nah, dengan adanya ISO 22000 itu kita harap kita bisa jadi perusahaan yang lebih terpercaya lah di dunia food and beverage industry lah. Dengan adanya itu market-market baru kita bisa lebih menjajaki, seperti kita dulu ada permintaan dari Thailand, tapi kita nggak berhasil karena kita nggak punya sertifikasi sama sekali. Sedangkan kita juga ada sertifikasi halal yang sedang dalam proses. Jadi intinya kita sudah mempunyai beberapa senjata yang siap kita gunakan untuk mengembangkan market-market baru buat Perseroan. Kita juga ada inquiry dari beberapa negara di Afrika untuk pembelian minyak kelapa. Juga ada yang kemarin ada yang inquire dari Jepang. Itu juga kita jajakin semua. Jadi kita misi perusahaan ini kan selalu growth yang paling diutamakan. Jadi sebagai direksi utama kita, saya selalu berusaha mengembangkan market-market baru sehingga kita bisa meningkatkan penjualan kita terus. Oke. Jadi teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan ya. Besok Senin mulai melantai di bursa. Yes, ya. Jadi besok Senin tanggal 6 udah akan masuk dalam pasar sekunder. Ya, jadi buat teman-teman yang mau beli, yang mau rebutan di pasar sekunder, siap-siap ya. Bangunnya yang pagi jam 9. Kemudian itu pun kalau dapat ya guys. Itu pun kalau dapat karena banyak banget yang DM di Instagram Ruang Saham ya, mereka dapatnya, wah kenapa saya dapatnya cuma sedikit nih ya. Karena oversubscribe guys, oversubscribe 28 kali ya. Jadi wajar kalau misalnya IPO itu dapatnya sedikit ya, itu jauh lebih aman ya. Kalau kalian ada yang dapatnya besar ya, kalian harus lebih hati-hati itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik nih. Pak Johan, mungkin Pak Johan bisa bantu jawab. Kalau selama ini untuk kalau untuk produk CPO itu kan ada patokannya dari seperti mengikuti harga Malaysia, kemudian ada cek harga dari palm oil dunia. Nah kalau dari CNO ini sendiri, kalau saya rasakan juga termasuk dalam komoditas ya. Ya, jadi gini, kalau kita ngomong dunia di vegetable oil atau minyak nabati, semua itu berhubungan. Jadi nggak bisa satu naik sendiri, satunya turun sendiri, nggak bisa. Jadi untuk pasar CNO sendiri itu kita ngikutin bursa Rotterdam. Nah, di bursa Rotterdam itu juga ada minyak kelapa, minyak bunga biji matahari, minyak jagung, minyak sawit itu juga ada di sana. Jadi mereka pun ngikutin dari pasar bursa Malaysia. Jadi semua itu link, nggak ada yang kayak berdiri sendiri gitu, nggak ada. Jadi indikasinya kalau bursa Malaysia naik ya minyak kelapa juga ikut naik. Tapi ada sedikit perbedaan, tapi nggak banyak. Oke. Jadi itu teman-teman udah
terbantu jawab ya, karena kalau memang yang selama ini kita lihat kan pasti palm oil ya, kita pasti sering lihatnya palm oil, dan ini memang pertama kali nih CNO yang pertama ya, saya rasa ini CNO yang pertama ya Pak ya. Yes, kita pioneer di CNO di IDX. Ya, kita yang Oke. pertama. Ini ada pertanyaan lagi, mau tanya Pak, CNO komoditas baru. Kalau dibilang baru, Enggak, apa memang ini bukan. teknologi baru apa enggak ya? Ini komoditas sudah ada dari dulu. Cuman kita implementasikan teknologi yang lebih maju Hmm. daripada yang digunakan zaman dulu. Jadi mesin-mesin yang kita pakai pun sudah bukan mesin tahun 50, tahun 70. Kita mesin baru, kita mesin baru semua. Mesin 2000, 2018 semua. Dan kita juga ada invent-invent teknologi sendiri yang kita keep di perusahaan kita sendiri, yang memungkinkan kita untuk meningkatkan yield yang didapat dari minyak kelapa ini. Gitu. Oke. Oke, teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung komen atau langsung masuk di question box ya. Nah, overall saya scroll dulu. Oke, nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya di Pak Johan ya. Overall sih kalau dari saya lihat CNO Oils ini menjadi CNO yang pertama dan cukup menarik ya, cukup menarik dan bisa dikatakan salah satu emiten dengan eksportir nomor 7 terbesar di Indo ya Pak untuk CNO ya. Yes, kita nomor 7. Di tahun 2020 kita internal value kita nomor 7. Ekspor udah kemana aja? Tadi di Malaysia, Sri Lanka, dan China ya Pak ya? Ya. Dengan next-nya Thailand ya? Rencana ada ke Thailand ya ini Pak? Kita ada inquiry beberapa sih, Thailand, juga ada big buyer dari Afrika juga ada, dan kemarin ada dari Jepang tapi yang kita mau inquire juga. Oke. Jadi sebenarnya marketnya itu, demand-nya itu udah ada, teman-teman. Demand-nya itu udah ada, tapi karena ini ekspor, mungkin ada beberapa yang memang harus persyaratan dari negara tersebut yang kita harus urus terlebih dahulu ya. Seperti Thailand tadi harus ada sertifikasi ISO ya, ISO dan lain-lain Ya. seperti itu. Benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Kopranya ini ditanam kebun sendiri atau dari pemasok saat ini? Kita saat ini lebih dari pemasok. Kita ada kerjasama dengan para petani-petani, pengepul-pengepul di daerah untuk menjadi supplier utama-utama kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tanya apakah ada kebun sendiri ataupun pemasok, itu tergantung ya. Ketika suatu bisnis punya kebun sendiri ya belum tentu itu bisa lebih memonopoli gitu ya. Tapi kan dengan kalian punya kebun sendiri itu bisa jadi itu lebih ribet lagi loh guys. Kalian punya kebun sendiri harus urusin dari nanemnya dan lain-lain. Nanti belum lagi proses CNO-nya sampai akhirnya penjualan gitu. Jadi selama suatu bisnis itu masih punya pemasok, harganya cocok, diproses dan lain-lain masih masuk. Kalau saya rasa sih lebih enak yang dari pemasok ya. Jadi biar gak lebih ribet lagi nih buat ngurusin dari bahan baku awalnya. Gitu. Kita ada pernah ngitung kalau kita punya kebun sendiri itu nggak terlalu wow gitu. Karena Indonesia ini coastline-nya kan besar. Coastline-nya di Indonesia ini kan besar dan panjang. Jadi untuk kelapa tumbuh itu kan sangat mudah di Indonesia. Kita tinggalin aja pohon kelapa nanti 2 tahun lagi jadi 3. Jadi sedangkan kalau kita ngomong sawit, kita tinggalin besok gak jadi apa-apa. Jadi untuk minyak kelapa ini lebih menguntungkan kalau kita bekerja sama dengan para pengepul di daerah atau sama petani-petani di daerah, itu lebih enak gitu. Jadi yang kita berikan kita bantu mereka sih, kita memberi mereka servis yang
bisa digunakan. Semacam kita bantu logistik, pengiriman, itu kita bantu. Dan kita punya orang-orang di daerah yang selalu memonitor keadaannya gimana, kopranya gimana, itu untuk jaga kualitas supaya sampai di tempat kita di manufacturing processing plant kita nggak ada kendala. Gitu. Nah, jadi memang ya bisa dikatakan secara bahan baku ini tuh salah satu yang kalian mau tanam aja di Indonesia ya itu cocok banget, udah pasti bisa tumbuh gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih memanfaatkan seperti tadi Pak Juan katakan, ya kita kerjasama aja dengan beberapa daerah dan lain-lain, ya itu akan jauh lebih efisien sih. Benar, Pak. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Presentase pendapatan dari ekspor dan domestik lebih besar mana saat ini, Pak? Dari ekspor atau domestik marketnya? Oke. Kalau untuk itu kita kembali ke 2019 dikit ya. Boleh, sebelum pre-pandemi ya. Pre-pandemi itu 80% dari our product itu kita ekspor semua. Hampir 80%. Rata-rata kemana? Kita rata-rata waktu tahun 2019 itu kita lebih banyak ke Malaysia. Karena Malaysia itu intinya dia punya infrastruktur yang lebih kuat dari kita. Mereka sudah di bisnis minyak goreng ini lebih dari Indonesia. Dan pembeli kita yang paling besar di sana itu mungkin kalau Pak Erwin tahu itu Cargill. Mungkin pernah dengar ya, Cargill. Cargill. Ya, itu salah satu pembeli kita yang paling besar tahun 2019. Nah, setelah pandemi terjadi, kita berubah strategi kita lebih 50-50. Jadi kita ada buka lokal juga 50%, ekspor kita juga 50%. Itu bukan berarti kita kesulitan menjual ekspor, bukan. Karena mungkin kalau yang di sini yang main di logistik itu sudah sesuatu yang common lah saat ini. Untuk mencari space di kontainer di kapal itu sama kayak mencari jarum di jerami. Jadi untuk menjaga sustain perusahaan, kita selalu mencari jalan supaya penjualan kita tetap lancar. Jadi tahun 2021 awal penjualan ekspor sudah mulai jalan lagi. Kita terus mulai bulan April, Mei, Juni sampai hari ini itu ada backlog lagi, backlog pengiriman. Jadi untuk kontrak bulan Juli itu biasanya kita kirim di bulan Agustus. Jadi mundur sebulan. Dikarenakan memang kondisi global lah intinya. Kondisi pelayaran global saat ini memang luar biasa sibuknya. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi memang sekarang ini kalau memang untuk pas ekspor itu yang paling susah tuh cari kontainernya ya berarti ya, untuk pengiriman dan kapalnya ya. Yes, cari space. Kontainer sih mungkin masih bisa dapat. Cari space di kapal itu yang paling susah saat ini. Jadi cari space itu susah banget sejak tahun 2020, yang akhirnya memang kalau memang main pasar ekspor rata-rata tuh banyak yang tertunda gitu. Jadi tadi Juni sampai Agustus ya Pak ya. Untuk kita Juni sampai Agustus, tapi untuk teman-teman saya yang lain, yang usaha lain bisa-bisa mundur lebih dari 1 bulan sih kadang-kadang. Karena itu teman-teman. Jadi benar-benar susah deh saat ini. Jadi makanya dari Pak John tadi sempat katakan 2019 mereka bisa gaskan di ekspor ya, tapi kalau memasuki tahun 2020 akhirnya 50-50 gitu. Nah itu salah satu ya, as a business owner kita harus tahu lah, kita harus targeting kemana dan mana yang bisa tetap bikin perusahaan ini growing ya. Bahkan tahun 2019, 2020 saya lihat itu penjualannya masih growth teman-teman. Jadi mau domestik ya sekarang udah bagus. Bisa bayangin nanti kalau misalnya tahun 2022 ekspor udah mulai lancar lagi, ya kan bisa bayangin sendiri penjualannya gimana teman-teman. Jadi ini salah satu good point sih untuk oils ya. Iya. Jadi kayak
kita juga sekarang sudah mulai menjalin kerjasama dengan beberapa liner di Indonesia yang punya cabang di Indonesia supaya secure kita spot kita untuk September ini. Jadi untuk September ini kita sudah secure kira-kira sekitar 70 kontainer yang bisa di ekspor. Moga-moga ini sekarang sih sudah terrealisasi 15. Tinggal 55 kontainer lagi yang kita harus kirim. Oke tuh, jadi teman-teman udah lihat ya, sebenarnya demand-nya sih besar banget nih, ya. Demand-nya besar banget, tapi memang saat ini ya banyak terkendala di pengiriman dari ekspor itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Oil sendiri, selain B2B, kedepannya menuju bidang mana, Mas? Tadi udah sempat dijelasin ya, majuannya. Sekarang sih memang masih B2B, ya, B2B. Nanti akan masuk di B2C, tapi sekarang sendiri juga udah ada masukin B2C sedikit kecil ya Pak ya, porsinya. Ya, ada kecil porsi kita sambil menyelam minum air lah istilahnya. Jadi kita belajar market B2C itu gimana cara kerjanya untuk dunia bisnis ini ya. Jadi kita ada beberapa customer yang memang specifically request minyak goreng. Jadi meskipun kita marginnya kita kecil, kita kerjain supaya kita ada feel market itu gimana. Jadi kedepannya kita sudah nggak, kalau kita waktu produksi minyak goreng sendiri kita nggak kesusahan untuk mencari market baru. Gitu. Oke. Itu jadi ya benar sih teman-teman. Jadi dari B2B kalau kita udah pahamin juga B2C ini gini dan lain-lain ya otomatis nanti bisa tambah nih satu anak perusahaan kan, ya. Ya kan biasanya kan kita lihat ya di sini di Indonesia biasanya pertama-tama buat apa dulu, nanti setelah itu buat yang bisa dijual ke masyarakat. Ya kan kayak gitu. Benar. Itu kan common di sini kan. Daripada yang dijual di mas. Gitu. Lebih baik nguasain manufacturing-nya dulu baru bisa kita jual ke masyarakatnya lebih gampang. Benar. Oke, selanjutnya Pak. Ini ada pertanyaan, perusahaan memenuhi syarat ESG apa enggak? ESG itu apa ya? Kalau menurut saya sih harusnya memenuhi ya teman-teman. ESG ini environment, social, and corporate governance. Jadi lebih ke. Udah bisa dijelaskan. Saya nggak tahu singkatannya ESG. Saya barusan lihat. Untuk ESG kita kan regulated by OJK. Jadi semua izin kita A sampai Z itu pasti dicek sama OJK. Kalau kita sudah dapat green light dari OJK, berarti ESG kita sudah clear semua. Jadi kita punya siap semua. Dan yang kedua yang saya perlu jelasin di sini, untuk minyak kelapa sendiri itu minimal sekali waste-nya, hampir tidak ada. Nggak seperti sawit. Kalau sawit kan ada waste air, limbah air, ada limbah ya terutama sih limbah air yang paling parah ya untuk processing sawit ya. Kalau minyak kelapa sendiri kita untuk proses kita pure tidak pakai air. Kita pakai air pun steam boiler. Steam boiler pun masuk ke produksi sebagai steam, keluar sebagai air. Jadi tidak ada sama sekali waste atau limbah. Oke. Jadi udah terjawab ya. Kalau menurut saya pribadi juga harusnya untuk CNO masuk dalam ESG kok teman-teman. Gitu. Nah, yang memang saat ini yang agak keluarin dari ESG kan batu bara sama palm oil gitu. Jadi untuk CNO sih saya sempat riset juga, overall ini malah menjadi suatu alternatif dari CPO teman-teman. Jadi harusnya aman banget untuk dari ESG-nya. Nah dari Pak John juga tadi udah sebutin waste-nya juga kecil banget untuk di CNO ini. Lanjut nih, resiko terbesar dari bisnis oil ini apa nih Pak? Gitu. Kalau resiko terbesar dari bisnis ini, karena 50% our revenue itu ekspor, jadi resiko terbesar yang kita hadapi itu FX, foreign exchange, atau kurs dolar USD. Itu yang paling besar saat ini yang kita hadapi. Kenapa bisa besar? Karena kita ekspor kita selalu pada saat ini selalu backlog. Jadi nggak hari ini kita kontrak untuk bulan Oktober, kita ngirimnya November gitu. Tapi itu pun kita sudah
mulai tahun 2020 kita sudah mulai melakukan hedging pada bank kita sendiri. Jadi sehingga resiko terbesar pun kita minimalisir. Yang resiko kedua yang paling kita hadapi saat ini ya logistik nightmare gitu. Karena ya seperti yang itu masalah global sih. Jadi kita ya bersaing dengan ratusan juta perusahaan di dunia ini untuk memperebutkan space kapal yang minimal. Jadi ya do our best gitu. Kita nego sama customer apa yang menyediakan kapal, kita berusaha memberi mereka, meskipun mereka ngasih kita harga mahal, kalau memang kita harus komitmen mengirim ya kita terima apapun selama masih dalam hitungan margin kita. Kalau memang nggak masuk ya kita kompromi dengan buyer kita minta nego ke mereka, bisa nggak bantu kita untuk biaya logistik. Ya syukur-syukur selama ini customer kita ada understanding agreement sama kita, meskipun ya memang long time customer semua sih, dan mereka tahu komitmen kita kepada kontrak kita. Jadi mereka pun selama ini nggak ada masalah. Kalau memang kita bantu dong sedikit ongkos freight kita, mereka nggak ada komplain atau apapun. Sama dengan mereka, kalau mereka membutuhkan sesuatu dari kita, ya kita memberikan servis terbaik gitu. Terus kalau soal persaing dengan big player, jadi di Indonesia ini di big player-nya ada dua, minyak kelapa itu Cargill Indonesia dan Nabati. Dua pemain ini pemain terbesar di dunia. Cargill ya Cargill. Kalau Nabati ini adalah Wilmar. Cara kita sih sebagai perusahaan ya, kita di Indonesia ini kita selalu jangan cari musuh. Jadi meskipun mereka pesaing, kita juga anggap mereka sebagai teman. Jadi kita ada understanding dengan Cargill bahwa kita supply mereka juga. Kita salah satu supply chain-nya Cargill gitu. Gitu. Oke, menarik sekali ini. Selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi. Oils ini end produknya raw material, bulk atau finished good? Bulk. Kita selalu kita ngomong bulk. Jadi kita jual dalam bentuk ton. Oke. Ya, gitu. Oke, mungkin terakhir nih untuk dari Pak Johan nih, target perusahaan Oils tahun 2022 apa nih Pak? Oke, tahun 2022 kita ada target untuk meningkatkan margin kita dengan cara membangun satu divisi baru atau area produksi baru yang bahasa Inggrisnya solvent extraction. Solvent extraction ini kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi dari pengambilan minyak di bahan baku sendiri. Jadi gambarannya gampangnya gini. Saat ini di hasil akhir kita itu ada sekitar 10% minyak yang tersisa. 10-12% minyak yang tersisa. Dengan adanya solvent extraction ini, kita bisa mengambil minyaknya lagi sampai sisa cuma 1,5%. Itu ada ekstra sekitar 9% lagi yang kita bisa ambil. Gitu. Sedangkan harga 9% kalau kita hitung-hitung dari 100 kilo kan berarti 9 kilo. 9 kilo minyak. Ya, itu kan cukup besar, signifikan gitu untuk meningkatkan margin. Sedangkan harga waste sama harga minyak itu berbanding 5 kali lipat. Gitu. Jadi target utama perseroan tahun depan kita mau spend capex untuk buat solvent extraction. Oke, menarik nih teman-teman. Serta ya itu meningkatkan penjualan kita mungkin ke angka yang lebih tinggi lagi. Benar-benar. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi as a director dari suatu company ya otomatis kalian udah harus punya banyak planning ya. Nah, gak harus selalu gak harus selalu yang namanya yang penting cari penjualan, tapi juga gimana caranya dalam suatu perusahaan juga bisa
efisiensi juga. Dan tadi yang ini menarik banget sih, soal persaingan dengan big player bagaimana. Nah, jadi ya kita bisa jadikan musuh itu jadi teman ya teman-teman. Jadi di Oils ini sendiri, meskipun ada pemain yang lebih besar, tapi sebenarnya Oils ini juga akan terbantu gitu dengan mereka punya supply chain-nya dari ya perjanjian mereka sendiri lah, kayak gitu. Oke, karena kita udah ngobrol 50 menit ya Pak John. Thank you buat Pak John udah mau diundang Nggak ke kerasa Usaha ya? buat ngobrol-ngobrol. Semoga besok Boleh, Senin boleh. masuk di pasar sekunder bisa lanjut arah terus Pak. Ya, amin. Amin. Pak Erwin. Oke. Terima kasih udah ngundang saya. Terima kasih para teman-teman atas kepercayaan dengan Indo Oil Perkasa. Moga kita dapat berkembang terus sesuai dengan ekspektasi kita. Dan terima kasih banyak atas semuanya. Oke, thank you Pak Johan. See you. Thank you. See you. Thank you.